Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Selamat berjumpa kembali dengan dialog ringan dari Visi.News. Kebetulan kita baru memulai lagi untuk pembicaraan podcast ini di luar ruang. Sahabat Visi.News, di samping saya kebetulan sudah hadir sahabat lama saya, teman diskusi yang asik. Di sini sudah ada Kang Haji Subhan Eskom. Siap, Kang Haji. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Haji. Kang Haji sehat tuh Kang Haji. Aduh. Ya, beliau ini teman lama ya. Jadi saya kenal dengan beliau ini dari tahun 2000-an. Ya, kemudian beliau ini karena pergerakannya itu sangat luar biasa ya. Tidak muncul ke permukaan, tapi selalu menampakkan hasil. Amin, Ya. amin, amin. Tapi nama beliau sangat dikenal di kalangan Partai Golkar, ya. Nah, jadi ketika bertemu ini saya sangat tertarik sekali untuk mengupas nih masalah kepemimpinan di Jawa Barat. Kang Subhan. Siap Kang Haji. Kang, Kang Subhan, sekarang kegiatannya masih seperti dulu atau sekarang udah ada kegiatan-kegiatan lain, Kang? Alhamdulillah Kang Haji. Hari ini saya masih mendampingi anggota DPD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar, yaitu Kang Haji Ahmad Hidayat. Beliau anggota DPRD periode kedua per kali ini. Kalau dari sisi kepengurusan Golkar, kebetulan untuk periode ini saya nggak masuk di kepengurusan Partai Golkar. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah saya masih orang Golkar. Ya. Belum pernah saya menerima surat pemecatan ataupun saya mengundurkan diri, tidak. Saya masih orang Golkar, Kang Haji. Orang Golkar. Seperti yang dulu pernah Kang Haji ketemu dengan saya masih orang Golkar, Kang Haji. Jadi DNA-nya tidak pernah berubah. DNA-nya alhamdulillah. Tulang sama darahnya itu. Kang, jadi sekarang aktivitas Akang lebih banyak dengan anggota Dewan Jawa Betul. atau ada gerakan-gerakan lain, Kang? Kalau aktivitas sehari-hari ya membantu meringankan kegiatan-kegiatan Kang Ahmad di DPD Provinsi. Saya membantu kalau kegiatan di lapangan terkait kegiatan-kegiatan reses umpamanya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi sekarang kan dulu pernah ada sosialisasi Perda gitu. Saya mendampingi beliau lah. Betul. Beliau. Di luar itu ya paling penugasan saja. Tapi kalau urusan di kedalaman ke Partai Golkaran, karena kebetulan saya tidak masuk di kepengurusan hari ini, ya hanya luar sajalah gitu, nggak terlalu ke dalam. Betul. Tapi untuk personal beliaunya, ya sedikit-sedikit saya tahu lah gitu, sedikit. Sahabat Visi.News, Kang Subhan ini sangat sangat kuat sekali dalam pemahaman mengenai teritorial di Kabupaten Bandung. Itu hampir 270 desa di Kabupaten Bandung itu beliau sangat hafal. Artinya medan kerja di Kabupaten Bandung itu sudah sangat beliau pahami. Ya, jadi makanya kita ingin tahu tentang aktivitasnya itu karena memang beliau ini mobilitasnya sangat tinggi. Kalau ada kuis nanya desa ini pasti hafal, bahkan ke desanya juga. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa muncul di podcast Visi.News yang mungkin biasanya gerakannya itu di bawah tanah. Jadi Dimunculkan. Iya alhamdulillah. Kang gini Kang Subhan. Siap. Golkar ini dulu ya. Itu dinamikanya sangat menarik sekali Kang. Di Kabupaten Bandung betul. Selalu ya. Di Kabupaten Bandung zamannya almarhum Darus, zamannya Gus Yasmin ya dinamikanya sangat bagus. Nah, sekarang ini gimana nih di Kabupaten Bandung Kang? Karena kan ini kita Kabupaten Bandung juga menjelang musda ya. Terus kira-kira seperti apa nih Kang? Satu nuhun Kang Haji ya. Aduh, pertanyaan berat ya. Saya disclaimer dulu ya. Disclaimernya saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa karena kebetulan saya masih orang Golkar lah katakan. Ini tidak ada background apa-apa karena kecintaan saya pribadi kepada Partai Golkar. Kalau tadi ditanya terkait
agenda Musda Kabupaten Bandung di Golkar. Pertanyaan itu kayaknya harus dijawabnya nanti. Sebab jangankan Musda Kabupaten Bandung, Kang Haji, Musda provinsi aja belum. Kalau lihat dari hierarki di Partai Golkar, pasca Munas itu Musda provinsi. Betul. Selesai Musda provinsi baru ke Musda Kabupaten Kota. Beres Musda Kabupaten Kota berjenjang ke bawahnya ke Muscam, ke Musdesit. Jadi kalau Kang Haji tadi bertanya terkait masalah Musda Kabupaten Bandung, ya mudah-mudahan di podcast depan kita jawab lagi. Karena di podcast ini Untuk edisi kedua ya. ya mudah-mudahan. Karena Musda provinsi aja belum. Setahu saya per hari ini di seluruh Indonesia beberapa provinsi yang belum melaksanakan Musda. Salah satunya ya Jawa Barat. Kelihatannya udah kan? Jatim udah. Jogja udah. DKI udah. Banten kayaknya belum. Banten ya. Banten sama Jawa Barat kayaknya itu ya kayaknya. Saya belum terlalu menyimak semuanya. Yang jelas Jawa Barat belum gitu. Iya. Nah, kira-kira kenapa ya Jawa Barat itu masih belum menyelenggarakan itu kan? Kalau pertanyaan Kang Haji ya pertanyaan itu sama dengan ada yang dilubukkan saya sebagai kader Golkar Kabupaten. Betul. Kapan Musda Golkar Provinsi itu digelar? Ya, kalau isu mas sering saya dengar bahwa pernah mau diselenggarakan per Agustus, pernah tidak jadi, geser lagi. Ya per bulan ini pun Desember ada informasi tanggal sekian, tapi sampai hari ini juga belum. Ya nggak tahu lah. Ada apanya nggak tahu. Yang penting informasi yang saya dengar bahwa tidak bisa mengelak yang namanya Musda harus dilalui. Gitu. Harus dilalui. Tidak mungkin ada sebuah prosesi pergantian kepemimpinan tanpa ada Musda gitu, pastilah. Tapi nggak tahu kapan. Ya mudah-mudahan bisa digelar per Desember ini tanpa harus lewat tahun depan. Gitu. Karena ya kalau lebih lama kayaknya untuk roda organisasi sebesar Partai Golkar sayang juga lah. Betul. Nah itu makanya yang kita ingin sedikit kupas ya Kang Haji Subhan. Menarik ya kalau bahas Golkar ya Kang Haji. Menarik. Karena kan bagaimanapun Golkar itu partai yang sudah sangat dewasa, sangat betul. Sangat paham tentang berorganisasi, bukan hanya itunya aja ya, di dalamnya itu banyak orang-orang yang paham. Dan biasanya kepindah ke partai lain itu pasti terpakai. Ada aja ya. Karena pengalamannya itu. Bener. Nah, ini yang menarik itu dinamika di dalam seperti apa sih sebetulnya? Karena kan pasti itu ada tekanan-tekanan tuh kalau ke kepengurusan, apalagi kalau tidak salah sekarang sudah ditunjuk kepanitiaan ya. Iya, betul. Nah, mungkin itu ada tekanan-tekanan ya kalau di partai sebesar Golkar ini. Jadi dinamikanya sangat kuat ya. Nah, yang Kang Subhan tahu itu dinamika internalnya kira-kira seperti apa Kang? Luar biasa ya Kang Haji. Jadi bacaannya sudah dalam nih, Ya bagi saya yang namanya politik, partai politik sebesar Golkar, yang namanya tekanan dinamika ya biasa Kang Haji. Itu sudah biasa. Kalaupun per hari ini dinamika di internal tekanan seperti apa, saya berhusnuzon saja bahwa ini adalah bentuk kedewasaan semua pihak. Tidak dalam arti mementingkan sekelompok pihak, justru untuk mendewasakan semua pihak. Siapapun yang nanti berkontestasi di Musda Provinsi Jawa Barat, tujuannya satu aja, bagaimana membesarkan Partai Golkar di Jawa Barat itu. Harus seperti itu kan. Betul. Nah sekarang kan kalau menurut Kang Haji Subhan, ukuran sebuah partai dibesarkan atau kepemimpinan yang bisa membesarkan partai itu kayak seperti apa kan? Kalau berbicara ukuran, ya pasti orang pasti idealis sih. Iya. Idealnya pengen yang bagaimana. Tapi paling tidak, kalau berbicara hari ini, kita mah tidak munafik, Kang Haji. Kang Haji orang media, paham lah. Jawa Barat hari ini kan menjadi sebuah sorotan nasional. Jawa Barat hari ini, betul. Dengan munculnya gubernur yang orang bilang gubernur konten apa ya. Tapi terlepas itu, Jawa Barat ini menjadi sebuah bidikan semua pihak. Dan termasuk kontributor suara terbanyak di Indonesia ya. Betul. Dan kita juga tahu, hari ini Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat, orang pasti masih mengait-ngaitkan dirinya orang Golkar. Karena setahu saya sejarah beliau pertama kali menjadi anggota DPD di Purwakarta pun
dari Mhm. Partai Golkar. Mhm. Wakil bupati menjadi bupati, Betul. malah terakhir menjabat ketua DPD Golkar Mhm. Jawa Barat, sempat menjadi anggota DPR RI pun dari fraksi Golkar. Jadi kalau hari ini melihat di Jawa Barat dinamikanya, ya saya pikir ya wajar karena Jawa Barat lumbung Golkar dari dulunya Iya, iya, gitu. betul. Terus harapan idealnya seperti apa? Bagi saya simpel kan. Sebagai generasi muda, saya ingin bahwa partai ini adalah partai modern, partai kekinian. Kalau orang berpikir bahwa Golkar itu partai tua, konservatif, ya enggak juga lah. Iya, iya, betul. Modern sekali. Betul. Tidak sedikit sekarang ketua-ketua partai Golkar tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi anak-anak muda. Betul, betul. Anak-anak muda. Malah masih di usia di bawah 40, di bawah 50 kan luar biasa lah. Generasi muda di Partai Golkar dihitung, Betul, betul. dihitung. Betul. Ya, alhamdulillah termasuk Kang Ahmad Hidayat itu Kang Haji, anggota DPD Provinsi Jawa Barat itu usia masih di bawah 40, 39 tahun itu. Iya. Tadi berarti Kang, menurut Kang Haji Subhan ini salah satu figur ya. Kalau dikatakan figur pemimpin yang ideal itu seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Iya, Nah, jadi ke bawah mengakar, betul. ya ke atas juga bisa mengakomodir ya Betul, berbuah, kebutuhan di betul. atas. Tapi kan Golkar tidak mungkin memilih Deddy Mulyadi Iya, sebagai betul. Nggak mungkin. ketua DPD ya, walaupun beliau itu Karena sudah terjadi, iya pernah betul. jadi ketua DPD Betul, Golkar betul. Jawa Barat. Betul, betul. Iya. Nah, Kang, itu gambaran ya, gambaran kepemimpinan yang dibutuhkan ke depan. Ya. Ya, kelihatannya yang mengakar ke bawah, juga bisa mengakomodir ke atas. Figur itu kira-kira ada di siapa, Kang? Menurut Akang? Kalau di Salah satunya. kalau di Golkar banyak Kang, Banyak. banyak di Golkar. Insya Allah Golkar tidak kehilangan stok untuk itu. Kader-kader muda di Provinsi Jawa Barat banyak, malang melintang lah. Betul. Dari mulai yang hari ini menjabat jadi anggota DPR RI ada. Saya kenal nama orangnya, bukan berarti saya kenal dekat, kenal nama orangnya. Ada anggota DPR RI dari Bogor, itu Kang Ilham Permana. iya. Itu karena kebetulan beliau dulu pernah menjadi ketua MPG, saya sekretaris MPG Kabupaten Bandung dulu gitu. Iya, iya. Terus itu anak muda, orang muda DPR RI. Terus ada juga dari Indramayu Kang Daniel Mutakin, itu anak muda di DPR RI. Malah Kang Aceh sekalipun dihitung saya itu kan masih generasi muda lah. Betul. Termasuk salah satunya ya Kang Ahmad Hidayat gitu Kang Hidayat. Jadi kepemimpinan ke depan kelihatannya butuh juga pemimpin yang Sangat muda, kreatif. tidak hanya di 4 orang itu, masih ada lah stok-stok yang lain. Golkar untuk memimpin Golkar Jawa Barat masih banyak lah. Tapi masalahnya kan kesempatannya tidak semua sama. Kemauan mungkin ada, kemampuan juga banyak, kesempatan nih yang tidak mungkin semua terbuka kesempatannya. iya, Betul, Pak Haji, betul. Orang mampu pasti banyak, tapi kesempatan tidak semua sama. Ini kebetulan Kang Subhan ini karena dekat dengan salah satu anggota dewannya Kang Ahmad Hidayat. Yang saya tahu ya, karena saya juga di Kabupaten Bandung itu melihat Kang Haji Ahmad Hidayat ini tidak terlalu eksplosif ya dalam pergerakan politik. Tapi target-targetnya itu kelihatannya selalu Alhamdulillah, alhamdulillah. Menurut Kang Haji Subhan ini kira-kira mungkin bisa digambarkan sedikit aja yang ini, karena mungkin yang lain juga harus digambarkan. Kalau untuk menggambarkan semua pihak, saya orang yang tidak sanggup lah, betul, karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan juga komunikasi dengan berbagai pihak. Sekalipun dengan Kang Ahmad pun saya bukan orang yang tepat untuk menggambarkan secara detail, tidak. Ya bisa jadi karena mungkin kebetulan saya hari ini stafnya beliau, sering diskusi dengan beliau, sering berkegiatan kemana-mana dengan beliau lah, alhamdulillah. Paling tidak satu hal yang saya dambakan dari kepemimpinan Golkar ke depan, paling tidak sudah selesai dengan dirinya. Maaf Kang Haji, saya tidak menunjuk orang dan tidak menuduh orang. Jangan sampai menjadi ketua partai itu hanya fokus menggunakan anggaran partai tok. Iya. Maaf ya, bukan saya tahu, tapi kalau hitung-hitungan seperti itu banyak. Betul. Nah, kalau berpikir bahwa mengurus partai ini mahal, iya. Anggaran partai itu besar, iya juga. Tapi masalahnya
masa sih sebagai ketua partai hanya mengandalkan anggaran partai tok? Mm-mm. Berarti kalau berhitung ke sana, dirinya belum selesai. Iya, iya, betul. Apalagi kalau dirinya juga ngambil dari anggaran partai juga, ngapain ketua partai ngambil uang partai gitu Bagaimana kan? membesarkan Bagaimana partai? membesarkan partai? Betul. Nah, saya mungkin ya bisa dihitung, percaya sih kalau Kang Ahmad Hidayat memimpin partai, paling tidak jangankan untuk menyentuh lah katakan menggunakan anggaran partai, malah anggaran pribadinya dia berani berkorban. Iya. Kenapa ya? Mungkin ini subjektif, nggak apa-apa karena saya mengalami Betul. di lapangan apapun dengan cara apapun, selama beliau kepentingannya untuk membesarkan partai, apapun kegiatannya semahal apapun pasti dia ikut. Alhamdulillah Kang Haji. Itu mungkin satu faktor. Ada faktor-faktor lain. Pengalaman Kang Ahmad Hidayat itu, kalau Kang Haji tahu, itu hari ini itu ketua AMPI Provinsi Jawa Barat. Kang Ahmad Hidayat itu hari ini pun masuk sebagai ketua Pengda USU Jawa Barat. USU Jawa Barat. Terus semasa mudanya beliau pernah menjadi bendahara KNP Jawa Barat. Jadi Presma Unisba. Jadi ya kalau dari sisi pengalaman-pengalaman, HMI juga. HMI, betul HMI. Pengalaman-pengalaman beliau di organisasi, di lapangan, insya Allah. Nah, agak sedikit nyambung dengan saya, dengan gaya di lapangan. Dia orangnya nyantai, gitu, berkegiatan di masyarakat. Saya kalau berkegiatan dengan Kang Ahmad itu bukan kegiatan itu jarang di perkotaan, Kang Haji, di perkampungan. Kalau Kang Haji pernah tahu satu desa di Kabupaten Bandung, satu desa yang paling pojok di gunung itu, Desa Neglasari, Kecamatan Ibun. Itu di atas gunung, kita berkegiatan di sana. Pas ditanya kepada masyarakat tempat desa, pernah ada anggota dewan ini kegiatan di sini? Belum pernah, baru Kang Ahmad. Luar biasa, berarti jarang orang yang nyentuh ke sana. Jadi kalau melihat dari si usia, finansial, pengalaman, dan daya jelajah, saya pikir Golkar butuh orang-orang yang berani berjelajah. Maaf, saya bukan mendikotomikan kota dan desa. Betul. Tapi di aku itu tidak. Suara Golkar itu banyak di pedesaan. Iya. Banyak pedesaan. Kang Haji lah. Dulu Kabupaten Bandung seperti apa? Lumbung Golkar. Banyak di kota atau banyak di pedesaan? Banyak di pedesaan. Nah, hal ini yang sering dilaksanakan oleh Kang Ahmad bareng-bareng dengan tim, dengan saya. Berkegiatan itu jarang di perkotaan, justru di masyarakat di pelosok. Karena kekuatan Golkar itu di sana kebanyakan. Iya. Orang tentara, anak tentara lah. Kang Ahmad anak tentara, jadi geraknya luar biasa. Dan biasa disiplin. Nah itu Kang Haji, benar. Setahu saya itulah. Iya. Saya Kang Ahmad kalau memunculkan ini subjektif, iya. Saya bukan orang yang bisa menggambarkan sosok-sosok yang lain. Sosok Kang Ahmad pun saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini yang paling benar, enggak. Karena yang setahu saya saja. Sahabat PC.News, sebetulnya secara pribadi saya juga belum mengenal lebih dekat ya tentang Kang Ahmad Hidayatnya. Jadi ketika Kang Subhan bercerita tentang beliau, ya kita ada sedikit gambaran ya tentang aktivitas dan kiprah. Yang jadi catatan saya itu hanya begini, beliau itu tadi tidak eksplosif dalam gerakannya, tapi selalu jadi. Jadi selalu apa yang dia ingin capai kelihatannya tercapai. Mungkin salah satu gerakannya tadi disinggung sedikit, dia bergerak ke pinggiran-pinggiran. Dia tahu persis mana kantong-kantong yang bisa memberikan kontribusi suara terhadap Golkar. Nah, Kang, untuk figur yang lain mungkin nanti kita bicara dengan narasumber yang lain ya. Ya betul. Karena takut salah kalau saya. Betul, Kang Subhan ya. Tapi kenapa saya asik ngobrol dengan Kang Subhan ini, karena kan tadi Kang Subhan ini sangat paham tentang teritorial. Ya. Kalau misalnya ini dinaikkan ke tingkat Jawa Barat, berarti nanti pekerjaannya bukan 70 desa lagi. Ya. Kabupaten aja ada 27 ya. Aduh, iya betul. Ya, jadi nanti pekerjaan kalau misalnya itu ditarik ke atas ya. Nah, Kang, saya yang ingin lebih tekankan begini, Kang. Karena Golkar itu kan ada pengalaman ya ketika Musdalub itu kalau tidak salah ditarik ke atas.
Oh, ke DPP pusat ya, ke Jakarta. DPP ya. Nah, kalau sekarang kan lihat kondisi Jawa Barat itu yang kelihatannya adem ayem ya. Ya, Apa itu ditarik lagi ke atas atau gimana kira-kira Kang? sampai hari ini saya tidak mendengar ada wacana ke sana. Sampai hari ini saya tidak mendengar. Hmm. Kalaupun benar adanya Hmm. bahwa kegiatan musda itu ditarik ke DPP ke Jakarta, mungkin ada pertanyaan besar. Ada apa? Hmm. Karena di Jawa Barat tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Tidak ada pas mayor. Tidak ada pos bayar. Kalau hari ini diselenggarakan di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Utara, saya pikir wajar ditarik ke Jakarta karena sedang musibah bencana longsor banjir yang luar biasa. Di Jawa Barat alhamdulillah kan sampai hari ini tidak ada sampai separah itu ya, maksudnya separah itu. Jadi kalau ada wacana ditarik ke Jakarta sampai ke DPP untuk musda Provinsi Jawa Barat, saya pikir boleh saya berkesimpulan dia berlebihan. Berlebihan. Kenapa? Karena tidak ada hal-hal yang aneh-aneh di Jawa Barat sampai hari ini. DPD kabupaten kota sampai hari ini tidak terjadi gojolk yang aneh-aneh. DPD provinsi pun dipimpin oleh Kang Aceh juga alhamdulillah baik-baik saja gitu. Panitia sudah terbentuk juga. Jadi saya pikir itu mungkin hanya wacana saja. Iya. Harapan saya tidak sampai ke sana. Tetap saja diserahkan di Jawa Jawa Barat. Barat ya. Lah, Jawa Barat. Diselesaikan di tingkatan Jawa Barat Iya, ya, tidak betul, sampai betul. positioning ya. Golkar itu sudah sangat jelas sekali ya. Biasanya itu tidak pernah menjadi oposan Iya. ya. Kalau melihat dari perjalanan Golkar hari ini sampai hari ini, betul kata Kang Haji tadi bahwa Golkar tidak pernah menjadi oposan karena DNA Golkar itu bukan oposisi. DNA Golkar itu ada di kedalaman pemerintahan. Kalaulah pertanyaan Kang Haji tadi menyampaikan bahwa apakah Golkar di Jawa Barat ini harus juga berkolaborasi dengan gubernur hari ini, pertanyaan itu saya jawab bukan lagi harus, tapi jalannya harus begitu. Jalannya harus begitu jalannya. Maaf, ini karena figur. Kita tidak bisa menolak bahwa hari ini Kang Deddy Mulyadi menjadi sorotan publik netizen luar biasa. Siapapun yang menentang Pak Deddy, di netizen itu dirujak habis-habisan. Ini Kang Aep lah bisa buka-buka ya. Banyak yang berlawanan dengan Kang Deddy Mulyadi dirujak habis-habisan sama netizen. Kalaupun, saya takut nih, kalaupun hari ini Golkar berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, ya siap-siap juga dirujak. Ini pandangan saya nih, Iya, pandangan iya. saya. Jadi tapi kalau saya lihat Golkar ke arah sana kayaknya jauh lah. Karena DNA Golkar bukan di oposan, DNA Golkar ada di pemerintahan. Jadi malah saya lebih menyarankan justru kenapa harus takut Kang Deddy sebagai gubernur? Justru Kang Deddy di mata saya beliau adalah besar dari Golkar. Iya, betul. Yang kedua, Kang Deddy Mulyadi hari ini dicintai oleh rakyatnya bukan sekedar angka di netizen, tapi itu keluar dari media yang lain. Bahwa tingkat kepuasan Ya, kepada publik itu ya. luar biasa, Betul, itu 90%. Betul. Jadi kalau hari ini ada tidak seirama dengan gubernur, ya itu mah tidak menguntungkan. Tapi kalau saya pikir Golkar akan seirama dengan gubernur, apalagi kalau yang memimpin Partai Golkar Jawa Baratnya juga sangat seirama dengan beliau. Iya, mudah-mudahan nanti bisa Boleh Kang Haji, boleh. langsung dengan Lebih Kang enak yang lah, kaitan lebih dengan enak. itu ya, betul. Ya, Hanya pasti. satu sajalah mungkin bahwa saya yakin bahwa Pak Gubernur punya harapan yang sama kepada semua ketua partai, tidak kepada Golkar saja. Semua partai politik yang ada di Jawa Barat, Betul. Pak Gubernur punya harapan yang sama. Tidak hanya kepada Golkar saja. Sekalipun Pak Gubernur hari ini orang Gerindra, partai-partai lain sama. Iya. Pak Gubernur akan menempatkan posisi yang sama. Malah saya pikir ketika ada pimpinan partai politik yang punya kedekatan khusus dengan Pak Gubernur, saya pikir akan mendapatkan manfaat yang positif bagi dirinya, bagi partainya. Tidak hanya Golkar, saya yakin tidak hanya Semua Golkar. partai Semua juga ya. partai, Betul. semua partai. Kita kalau lebih panjang lagi Kang Haji, kita mau buka-bukaan, banyaklah partai yang berharap hari ini masuk di wilayah lingkaran
Pak Deddy, karena Pak Deddy hari ini menjadi idola semua lah. Betul, gitu. betul. Kalau bahasa dulu ada efek dominonya, ada efek dominonya. Justru kalau ada partai politik yang berseberangan dengan Pak Deddy hari ini, jangan harap partai politik tersebut akan menjadi idola di masyarakatnya. Terakhir Kang, untuk close statement aja yang kaitan dengan Musda Golkarnya. Musda Golkar. Ya, saya sebagai orang Kabupaten Bandung, Kang Haji, orang Kabupaten Bandung, anggaplah saya masih di usia lumayan lah, dianggap muda heula we. Ada sebuah kebanggaan bagi saya secara pribadi. Beginning 40. Ada sebuah kebanggaan lah secara pribadi. Saya orang Kabupaten Bandung, ada sosok Ahmad Hidayat, orang Kabupaten Bandung, yang hari ini beliau termasuk dalam satu kandidat yang menjadi ketua Partai Golkar Jawa Barat. Itu suatu kebanggaan bagi pribadi. Apalagi dengan usia muda, yang butuh ke depan partai ini dipegang oleh orang-orang yang muda yang progresif. Jaya jelajahnya luar biasa. Karena saya juga percaya kepada beliau, kalaupun beliau suatu saat ditakdirkan untuk menjadi ketua Golkar Jawa Barat, saya akan di dalamnya ikut mengikuti pergerakan tersebut. Apalagi, alhamdulillah sampai hari ini, Pak Gubernur, Pak KDM, kepada Golkar khususnya ada perhatian lebih. Mudah-mudahan tatkala nanti ke depan Pak Gubernur dengan Golkar Jawa Barat ke depan pasca Musda dipimpin oleh sesuai harapan saya, Kang Ahmad Hidayat, ini akan menjadi sebuah pergerakan untuk lebih Jawa Barat lebih sejahtera, lebih maju lah. Eta apa yang Haji, harapan di abdi mah sebagai orang Kabupaten Bandung. Baik, sahabat PC.news, obrolan yang sangat menarik. Siap, Haji. Saya mungkin tidak usah menyimpulkan ya. Tinggal nanti disimpulkan aja, terutama mungkin untuk kader-kader dari Golkar sendiri ya. Siap. Baik, sekian obrolan kita siang ini di tempat yang sangat asik nih di pusat kota Soreang. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Kang Haji.